Halo, tes, selamat malam. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Ini yang belum bisa absen, siapa? Rezan, ada Rezan. Rezan belum join. Terus Dimas belum juga ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini kita lanjutkan. Kemarin kita sudah ini tutup ya. Kita sudah diskusi bersama ya, mereview tentang uji hipotesis, one sample t-test, paired sample t-test, kemudian independent sample t-test ya. Terus one way ANOVA sekarang ya. One way ANOVA dengan regresi ya. Anda sudah dapat ya. One way ANOVA dan regresi. Coba kalau one way ANOVA itu digunakan untuk apa? Ingat ini mereview lagi ya, sudah disampaikan oleh Prof. Narsih mestinya. Karena nanti kita akan belajar two way-nya kan gitu ya, one way terus two way, ANOVA terus MANOVA. Jadi Anda harus tahu one way ANOVA digunakan untuk apa? Saya bisa jawab. One way ANOVA. Halo. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Untuk menguji perbedaan rata-rata dari populasi, 3 atau lebih rata-rata populasi. Baik, makasih Mbak. Siapa namanya? Cindy, Pak. Mbak Cindy ya, sudah menjawab dengan betul. Membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih ya, lebih dari 2 populasi gitu ya, yang saling independen begitu. Kalau nih misalkan, bentar ya, ini saya tak data. Ya, misalnya begini, ini contoh kita yang kemarin ya. Saya punya 2 kelas yang berbeda, misalkan ya, kelas A dan kelas B yang saling independen. Kelas A saya ajar dengan metode offline, saya kelas B metode online. Kemudian setelah selesai perkuliahan, saya beri soal, beri tes begitu ya, dengan soal yang sama. Nah, kemudian ingin dibandingkan apakah ada perbedaan rata-rata nilai dengan kedua jenis metode pembelajaran online dan offline. Nah, ini adalah kasus independent sample t-test. Itu kalau kelasnya hanya 2. Ya, seperti ini kira-kira. Nah, kalau
Nah, sekarang seperti yang disampaikan Mbak Cindy tadi ya. Nah, ini kan ya CC yang 4A. Nah, kalau sekarang kelasnya ada 3 seperti ini, kelas A, B, C, ya, saya mengajarnya menggunakan 3 metode yang berbeda kan. Kelas A saya ajar dengan offline, kemudian B secara online, C secara hibrid. Nah, ini kan 3 metode yang berbeda ya. Masing-masing kelas itu harus independen. Nah, ini adalah kasus one way ANOVA, gitu ya. One way ANOVA. Nah, kemudian ANOVA, sorry, klik ya. One way. Saya kemarin ngolah datanya pakai apa? Pakai R, saya ngajari pakai R atau pakai MATLAB, pakai SPSS. Pakai SPSS kemarin, Pak. Oh, SPSS ya. Ya, untuk diketahui ya, sebetulnya apa namanya, SPSS itu kan sumber yang berbayar ya, berlisensi. Anda punya SPSS semua? Punya, Pak. Punya ya, semua punya ya. Oh, nge-crack ya. Ya, nggak apa-apa, saya juga. Hanya sebetulnya sih apa namanya, ada edaran sebenarnya ya untuk mahasiswa dosen itu dihimbau untuk tidak menggunakan software yang ya tidak berlisensi lah gitu ya. Berarti kan kalau harusnya punya lisensi tapi enggak, berarti kan bajakan gitu ya. Itu ya sebetulnya sih. Jadi kalau apa di kelas lain saya ngajar di beberapa kelas ya, di Magister Energi, di Teknik Lingkungan S1, di kayak gitu itu saya ajari pakai R gitu ya. Karena sebetulnya juga enggak ribet-ribet amat gitu. Nanti monggo saja saya mengikut, kalau saudara pengen belajar ya saya ajari, kalau enggak ya pakai SPSS ya, atau nanti dua-duanya. Jadi kalau R itu kayak gini ya, misalkan perintahnya ya 2 baris, 3 baris, 4 baris kayak gini-gini. Nah ini, nah hasilnya di bawah ini ya, ANOVA itu. Ini terlihat ya di layar, terlihat ya. Terlihat, Pak. Ya, sedikit effort sih ya. Jadi nah ini kan P value. Kalau misalnya ini ya kasus ANOVA, karena ini yang mereview jadi saya langsung aja ya. Kalau kasus kita seperti ini tadi, ini saya taruh di sini ya. Ini ada 3 kelas yang berbeda, kemudian kelas ABC, offline, online, hybrid begitu. Kemudian saya beri tes dan hasil tesnya segini. Seperti ini, H0-nya gimana? H0 sama H1 gimana? Yang bisa coba silakan dirumuskan. H0-nya apa? H1-nya apa?
H0-nya apa? Izin menjawab, Pak. Yes. H0-nya rata-rata nilainya sama, H1-nya rata-rata ketiga kelas tidak sama. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Nah, ya, jadi yang sudah baik sekali jawabannya ya. Hanya yang perlu diingat bahwa ini bahwa H0-nya kan semua sama gitu ya. Semua sama itu H1-nya itu kan selalu merupakan merupakan negasi gitu ya, lawan dari H0. Sehingga kalau semua sama itu lawannya adalah tidak semua sama. Atau ada yang berbeda gitu ya. Jadi tidak harus semua tidak sama. Beda ya. Kalau semua tidak sama itu berarti beda semua. Ya, satunya padahal ada yang berbeda. Jadi cukup satu saja yang berbeda maka H0 sudah ditolak gitu ya. Di konsepnya seperti itu. Oke. Nah, berarti pada kasus ini tadi kemudian saya mengolah data pakai R karena Anda kan sudah ya dengan SPSS ya. Sudah ditunjukkan ini pakai R juga bisa. Nah, ini P value-nya ada di sini kan ya. P value-nya adalah ini 2,86 kali 10 pangkat min 8 berarti 0,000 sekian. Dan itu lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak berarti ada perbedaan ya di antara metode-metode pembelajaran ini. Nah, ANOVA hanya menjawab seperti itu bahwa tidak semua nilai itu sama ya, antar kelompok. Berarti ada yang berbeda. Maka kemudian kita uji lanjut. Misalnya pakai 2K ya. Anda diajari pakai apa kemarin? Untuk posoknya. 2K juga atau kalau di SPSS sudah toh diajari toh posok sudah diajari? Ya Pak, pakai 2K Pak. Oke ya, oke berarti 2K ini saya nanti aja buka SPSS-nya. Nah ini juga 2K ya, jadi ini kita bandingkan satu-satu kan. Oh metode B dengan A, B value-nya 0,000001 kecil banget ya. Jadi berbeda signifikan antara offline dengan online misalnya ya. Nah ini A ini kan offline dan dia berbeda signifikan hasil tesnya kalau pembelajarannya dengan online. Nah, dan div-nya ini kan minus 4,1. Berarti kalau B minus A itu minus, berarti kan lebih tinggian yang A kan gitu. B minus A minus berarti lebih tinggi A. Berarti offline itu lebih tinggi. Metode offline menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada metode online. Gitu. C min A. Hasilnya minus 3,7. Berarti minus juga. Oh berarti metode offline itu lebih tinggi daripada metode hibrid. Dan ini P
P-value-nya juga kecil sekali, lebih kecil dari 0,05. Jadi memang berbeda signifikan. Nah, yang tidak berbeda signifikan itu antara C dengan B. Nah, ini P-value-nya lebih dari 0,05, yang berarti bahwa C itu tidak berbeda signifikan dengan B, atau yang online itu tidak berbeda signifikan dengan hibrid. Gitu. Nilai yang dihasilkan ya, nilai tes hasil pembelajaran dengan online tidak berbeda signifikan dengan nilai tes hasil pembelajaran dengan hibrid itu ya. Nah, berarti kalau begitu, kalau berbeda signifikan seperti ini, berarti kan ada pengaruh ini ya. Ada efek, ada pengaruh dari metode pembelajaran terhadap nilai. Gitu. Ada pengaruh. Kalau hasilnya tidak signifikan kan berarti tidak ada pengaruh ya. Nah, karena ini berbeda signifikan berarti ada efek, ada pengaruh dari metode pembelajaran terhadap nilai. Nah, ini kalau bicara pengaruh berarti kan seperti regresi ya. Anda sudah belajar regresi kan? Regresi itu sama-sama pengaruh kan gitu. Hanya kalau di ANOVA ini yang mempengaruhi itu adalah faktor. Faktor yang datanya bentuknya seperti ini, sebagai sebuah data kategorik. A, B, C gitu ya, 1, 2, 3 misalnya gitu. Regresi itu kan tidak ya, bukan kok kategorik, tapi data kontinu. Tapi sama-sama pengaruh. Jadi kalau di regresi namanya variabel independen. Kalau di ANOVA itu faktor. Gitu. Ya, nanti kita akan lanjut. Kalau ini sudah paham, berarti kan kita bisa lanjut nanti ke 2W ANOVA-nya. Tapi sebelum ke sana ya ke regresi dulu ya. Ini mereview lagi, enggak apa-apa. Saya hanya ingin memastikan saudara sudah memahami ya tentang regresi, tentang ANOVA. Kemarin dibahas korelasi juga enggak? Ada, Pak. Ada ya. Korelasi. Ini korelasi. Kalau korelasi hubungan, kalau regresi pengaruh, gitu ya. Jadi nanti ada untuk menuliskan dengan benar ya. Jangan sampai judulnya regresi tapi isinya hanya hubungan gitu. Atau sebaliknya, judulnya hubungan tapi atau pengaruh gitu ya, tapi yang dipakai malah korelasi, nggak pas. Kalau korelasi itu dua arah, ini koefisien korelasi sudah ya. Juga saya kira sudah regresi ya. Regresi. Coba saya ingin regresi ya. Atau biar saya pakai ini aja. Regresi. Ya, ini sudah muncul ya datanya. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Misalkan saya punya variabel IPK, Y-nya. Kemudian ini X1 adalah jam belajar begitu ya, rata-rata jam belajar dari responden per hari. Kemudian
ini adalah kuliah, persentase masuk kuliah. Berarti ini Y dipengaruhi oleh X1 dan X2. Itu kan? Nah, ini ada berapa orang nih ya? 10-an atau berapa ini? Ini sama dengan X1 dipengaruhi oleh X1 dan X2. Dan nanti kalau saudara memilih variabel independen, ya harus yang logis ya, harus yang masuk akal. Karena ini harus ada dasarnya. Nah, ini kan kalau IPK dipengaruhi oleh jam belajar itu kan logis ya. Kita punya dugaan bahwa kalau mahasiswa itu semakin rajin belajar kan IPK-nya semakin tinggi ya. Kemudian kalau semakin rajin ikut kuliah kan IPK-nya semakin tinggi. Nah, itu kan logis ketika kita menduga seperti itu. Tapi kalau di sini IPK misalnya ya, Y-nya IPK. Kemudian ada variabel misalnya jumlah kakak di RT tempat dia tinggal misalnya. Itu kan nggak ada hubungannya kan gitu ya. Nggak ada kaitannya. Walaupun nanti ketika ini kita sandingkan, kemudian data kita masukkan untuk diolah, ya mungkin saja ada pengaruhnya gitu ya. Tapi kan tidak logis. Jadi ketika Anda memilih variabel itu ya yang harus yang masuk akal gitu. Oke, bahkan di dalam penelitian yang sesungguhnya nanti mestinya pemilihan variabel input itu harus ada dasar ilmiahnya, harus ada referensi yang diaju. Kira seperti itu. Nah, ini datanya. Kemudian kalau regresi bisa ya. Nah, ini kalau saya running saja ya. Ada R square sama dengan ini. Ada yang bisa menjelaskan ini makna R square sama dengan 0,5909. Silakan. Ini variabel dependennya IPK, variabel independennya jam belajar dan kuliah. Kemudian diperoleh nilai R square 0,5909. Ada yang bisa menjelaskan makna itu? Maaf, izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Dari datanya kan R square-nya 0,59. Berarti semakin dia mendekati angka 1, maka semakin baik model regresi, semakin sesuai dengan pengamatan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, Mbak. Mbak siapa ini? Cindy, Pak. Oh, Cindy lagi ya. Nah, coba yang lain gantian. Terima kasih, Mbak Cindy.
Silakan, ayo. Ini saya biar bisa mengukur ini ya, supaya jangan hanya satu saja yang menjawab ya, supaya nanti saya tidak salah persepsi gitu. Saya kira udah paham, ternyata yang paham baru satu orang yang jawab, tuh yang lain enggak. Tuh. Ya, silakan. Ya, silakan. Coba nanti saya ajari juga pakai Excel ya. Ini bisa regresi apa uji-uji statistik pakai Excel bisa ya. Saya kopinya dulu ya ini. Analisis regression, oke. Y-nya itu IPK tuh. Kemudian ini outputnya mirip dengan SPSS ya. R square. Nah ini. Ada yang mau jawab ini maknanya apa? Variabelnya adalah ini. Gimana? R square itu apa? Ya, sudah dijelaskan tak? Silakan. Pak. Silakan. R square itu intinya menunjukkan kaitan sama proporsi variabilitas dalam variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Oke. Ini dalam kasus ini berarti gimana, Pak? Kan ini IPK terus variabel independennya itu kan jam dan kuliah, jam belajar ini maksudnya, jam belajar. Terus ini keaktifan, ya keaktifan kuliah.
IPK. IPK ini Y-nya kan gitu ya. Ini Y-nya, ini X1, ini X2. Bisa dijelaskan Pak tadi? Tadi secara umum kan begitu, sudah benar ya. Sudah tepat. Nah, ini ketika kita bicara dengan data real begini, gimana penjelasannya Pak? Silakan. Dari data yang ini, variabel independennya yaitu jam belajar dan keaktifan kuliah, maka dapat menjelaskan bahwa semakin tinggi jam belajar dan keaktifan kuliah mahasiswa, maka IPK-nya kemungkinan bisa lebih tinggi daripada mahasiswa yang jam belajarnya dan keaktifan kuliahnya kurang. Oke, masih apa? Afri, Pak. Afri. Ya, Mas Afri. Afri ya. Ini kalau dari R-square kan belum nampak itu sebenarnya ya. Positif dan negatifnya tidak kelihatan di sini, tapi dari model regresinya. Ya, nanti kalau ke sini gitu ya. Ini baru kelihatan. Gini aja. Saya tak tanya sekali lagi dulu nih. Kalau ditemukan seperti ini, ada koefisien, kemudian ada intercept, kemudian ini X1, ini X2. Persamaan regresinya bagaimana? Gimana Mas Afri? Pak, karena ini koefisiennya bernilai positif semua, maka antara nilai IPK dan apa tadi Pak, yang tabelnya IPK sama waktu belajar sama tingkat keaktifan mahasiswa, maka saling berhubungan Pak, satu arah. Jadi intinya dalam hal ini jika jam belajarnya dan keaktifan kuliah semakin naik, maka IPK-nya semakin naik. Cuman dari tabel sini memang untuk variabel 1 dan variabel 2 itu nilainya 0,0 sekian. Jadi kecil sekali pengaruhnya secara positif, walaupun memang itu nilainya positif, tapi tidak terlalu signifikan terhadap nilai IPK mahasiswa. Gitu Pak. Kalau model regresinya bisa menuliskan. Persamaan regresi. Karena nanti signifikan dan tidaknya itu sebetulnya bukan hanya dilihat dari ini ya, angka-angka ini. Ini angka ini bisa, walaupun kecil, bisa signifikan. Kalau nilai dari angka-angka X-nya itu besar-besar kan bisa signifikan. Maksud saya, misalkan X itu nilainya ribuan misalnya. Walaupun koefisien ini angkanya kecil, nanti pengalinya ribuan kan bisa jadi angka yang besar, Pak. Jadi signifikansi itu nanti tidak dilihatnya dari koefisiennya ini. Kalau koefisien ini melihatnya tadi ya dari p-value-nya ini kan gitu ya. P-value-nya ini. Tuh. Ya kebetulan ini p-value-nya yang terakhir, yang X2 kan p-value-nya lebih dari 0,05 ya, jadi tidak signifikan. Tapi melihatnya dari p-value ketika menjelaskan itu, bukan dari angka koefisiennya. Paham ya Pak ya? Tapi
Tapi persamaan regresinya gimana? Model regresi, kalau ditanya model regresinya gimana? Sudah diajarkan belum? Belum. Karena ini wajib ya, kalau apa namanya membahas regresi itu ini ya, saya siapkan ya. Bahas regresi itu ada 4 hal yang harus dibahas. Ini tadi yang pertama R-square ini tadi ya. Kemudian model. Kemudian uji simultan. Nah, ini. Uji simultan ini saya share sedikit dulu. Uji simultan ini ya. Kemudian uji parsial. Ada 4. Ini saya tuliskan di sini. Nah, ya. Yang pertama adalah ini koefisien determinasi R kuadrat ya, yang nilainya tadi 0,5909. Tadi kan disampaikan ya bahwa variasi nilai-nilai dari IPK itu disebabkan oleh variasi nilai-nilai variasi angka-angka pada variabel jam belajar dan kuliah kan gitu. Atau Anda boleh mengatakan sebenarnya dengan bahasa yang lebih sederhana seperti ini, bahwa besarnya pengaruh dari jam belajar dan kuliah secara bersama-sama terhadap IPK itu 59,09%. Berarti ada sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diamati. Itu ya. Kemudian model regresinya ini yang saya maksud ya. Anda harus menuliskan ini. Kan regresi itu kan model ya, model regresi linear. Lah persamaannya yang mana gitu. Kalau Anda nggak pernah nulis ya masih ada yang kurang gitu. Ya. Nah, ini kan 1,89 sekian, ya IPK sama dengan 1,89 sekian plus 0,26 sekian jam belajar kali 9 plus 0,004 sekian kali kuliah. Dan ini nilainya positif semua, berarti kalau semakin rajin belajar, berarti IPK-nya akan semakin naik, semakin aktif kuliah, IPK-nya juga semakin naik, kan gitu ya. Hanya tadi ketika ini sebelum ke uji itu coba kalau Anda itu misalkan nggak pernah belajar, belajarnya 0, kemudian nggak pernah kuliah, kuliahnya juga 0, IPK-nya akan berapa nih kira-kira? IPK-nya sama dengan 1,89. 1,89 gitu ya. Kalau ditulis begini kan lebih jelas gitu ya. Kalau hanya dinarasikan kan kurang jelas. Nah, tapi ini harus perlu diuji dulu. Yang ketiga ini uji kesesuaian model atau uji simultan. Anda menggunakan ini ya, nilai dari uji F. Nilai dari uji F. Ternyata nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05 yaitu 0,1791 hingga 0 ditolak dan model sesuai. Nah, kemudian uji parsial tadi sudah dijelaskan tadi ya oleh Mas
AFRI ya. Parsial. Jadi kalau uji simultan itu uji sebagai satu kesatuan model ini. Ini sebuah model sebagai satu kesatuan. Kalau parsial itu per variabel. Satu persatu. Ini jadi ibaratnya kalau Anda suka nonton bola itu ya, di yang uji simultan itu uji untuk satu tim sepak bola Indonesia lawan Timur Leste misalnya ya. Nah itu nanti tim sebagai satu kesatuan tim nasional Indonesia ketika bermain itu bagaimana hasilnya, menang atau kalah kan itu. Kalau menang berarti ini ya, model sesuai. Tapi menang itu belum tentu semua pemainnya mainnya bagus kan, sehingga perlu uji parsial. Dicek satu persatu, ini kipernya mainnya bagus apa enggak, backnya mainnya bagus apa enggak, gelandangnya, penyerangnya bagus enggak kan gitu. Satu persatu 11 orang itu dinilai. Nah, ini juga seperti itu. Kalau sebagai satu kesatuan ini uji kesesuaian model dengan uji F, kemudian dilakukan juga uji parsial satu persatu, B0, beta 1 ya. Nah ini jam belajar dicek satu persatu, kemudian ini B2-nya yang kuliah ini signifikan atau tidak gitu. Karena nanti seperti ini seperti tim bola tadi itu ya, walaupun menang boleh jadi ada pemain yang mainnya nggak bagus. Ini kan juga gitu, walaupun secara simultan itu modelnya sesuai bisa dipakai, oke, tapi boleh jadi nanti ada variabel atau koefisien yang memang tidak signifikan. Bisa dipahami ini ya. Ada pertanyaan tentang ada pertanyaan? Ingin bertanya, Oke, saya ingin silakan. bertanya Pak, untuk bagian signifikansi ya Pak, yang di p-value-nya itu ya Pak. Jika itu kan udah kurang dari 0,05 itu hanya itu ditolak ya Pak. Apakah itu emang 0,05-nya itu emang sudah tetap yang alfanya atau ada bisa berubah Pak? Ya. Yang sebentar sebelum ke sana tadi yang ditolak itu H0 ya. Ya. Yang ditolak adalah H0. H0 yang kita harapkan itu kan H1. Itu kan itu ya. Kita harapkan H1. Kemarin sudah saya singgung itu ya. Yang diharapkan itu H1. Jadi kita memang berharap bisa menolak H0 kan gitu, karena harapan kita kan dugaannya terbukti. Nah, alfa 5% itu sebenarnya yang menentukan itu kita gitu, peneliti gitu. Alfanya 5% berarti 1 min alfa kan 95%. Jadi dengan level signifikansi, alfa itu kan level signifikansi ya, 5%, maka level confidence kita itu 95%. Tingkat keyakinan kita itu 95%. Ini adalah sebuah kesepakatan secara statistik sebetulnya. Secara umum itu keyakinan yang diperlukan itu paling tidak 95%. Ada riset-riset tertentu yang lebih moderat gitu ya. Boleh keyakinannya hanya 90% gitu. Tapi ada juga riset tertentu yang lebih strict ya. 95% belum cukup. Paling tidak harus 99% itu ada. Karena semua kan bergantung pada
keinginan kita seberapa yakin gitu. Ketika kita membuat hipotesis dugaan, nanti kita ingin yakin kita seberapa gitu. Kalau itu efeknya besar, boleh jadi memang kita dituntut untuk ketelitiannya itu lebih tinggi. Tapi sebaliknya, kalau tidak, mungkin bisa lebih longgar. Misalnya begini ya, misalkan kasus penelitian di bidang kesehatan, misalnya kedokteran ya. H0 itu adalah kondisi semula, kemudian H1 itu kan dugaannya. Nah, kita menduga bahwa suatu obat misalnya ya, kalau disuntikkan itu bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Nah, tapi kalau ternyata salah, misalnya resiko dari kesalahan itu bisa menyebabkan kematian misalnya. Nah, ini kan resikonya besar. Kalau seperti itu, boleh jadi nanti penelitian di bidang itu akan mengharuskan alfa yang lebih kecil lagi. Tidak hanya 5%, belum mencukupi itu karena taruhannya nyawa kan. Karena kalau sampai salah, itu bisa menyebabkan kematian. Sehingga kemudian diperlukan alfa yang lebih kecil. Alfa lebih kecil berarti diperlukan level keyakinan yang lebih besar. Paling tidak harus 99%. Jadi nanti kalau p-value-nya itu belum bisa mencapai kurang dari 0,01 dan 0,05 lagi ya, 0,01, maka kita belum bisa menolak H0 gitu. Bisa dimengerti penjelasan saya? Bisa dimengerti, Pak. Terima kasih banyak. Baik. Ada lagi? Oke. Saya tambahkan sedikit ya, bahwa itu adalah risiko sebenarnya, risiko dari keputusan kita, karena keputusan yang kita ambil itu kan bisa benar bisa salah kan gitu ya, bisa salah dan bisa benar ya. Kita mau ambil seberapa besar risiko yang mau kita ambil, itu tadi bergantung pada tipe penelitian. Secara umum itu 5% itu sudah sepakat di mana-mana ya, kecuali itu tadi, kecuali ada kasus yang terkait hal-hal yang khusus spesifik gitu ya. Mungkin ada contoh lain yang di bidang kimia misalnya, kalau dicampurkan dua zat ya, dua larutan atau apa itu, nanti kalau dugaan kita benar itu bisa menghasilkan satu zat baru yang bisa memberikan kemanfaatan, bisa memberikan kegunaan yang besar. Tapi kalau salah, kita mencampurkan dua larutan itu salah, ternyata dugaannya salah, wah ini bisa meledak, nanti labnya meledak, bisa kebakar. Nah ini kan resikonya besar. Oh berarti ya level keyakinannya harus diperbesar, enggak hanya 95%, tapi mungkin 99% tadi. Itu ya. Ada lagi? Cukup jelas ya? Baik, cukup jelas. Oke. Sudah muncul ini ANOVA ini? Sudah, Pak. Oke, baik.
Sekarang jam 8:30. Hmm. Sebelum saya lanjut, ini kalau yang sudah gimana mata kuliah lain ini? Anda memang digabung gini seringnya ya? Ya, ini digabung semenjak mulai ganti dosen, Pak. Sebelumnya itu sendiri-sendiri. Oh gitu. Ya, Pak. Sendiri-sendiri itu gimana? Yang kelas pagi offline gitu ya? Iya, Pak. Kelas pagi sendiri, kelas sore sendiri. Oh, yang kelas sore online, yang kelas pagi offline gitu? Kadang offline, kadang online, Pak. Mengikuti Oh, dosen. oh iya. Oke. Ya wis nggak apa-apa ya. Sementara karena jadwal Anda kebetulan kok Selasa ya, Selasa yang saya ada jadwal lain juga ya. Oke. Nggak apa-apa nanti. Kalau yang kelas malam itu memang bisanya malam ya. Siapa Pak? Karena paginya kerja. Paginya kerja. Iya. Oke, nggak apa. Berarti ya kuliah malam juga di kampus gitu. Iya, Pak. Kadang offline, kadang online. Oh ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan setelah UTS ya kita bisa kuliah offline ya. Oke. Baik. Tadi Anda sudah belajar one way ANOVA. Kemarin sudah juga ya. Saya kan hanya mereview. Nah, ANOVA itu tadi sudah dijelaskan secara baik ya oleh teman saudara Mbak Cindy kalau nggak salah tadi. Digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dari K. K-nya itu 3 atau lebih ya. Pokoknya lebih dari 2. Lebih dari 2 grup gitu ya. Dari 2 populasi ya. Bandingkan rata-ratanya apakah ada perbedaan yang signifikan. Kalau ada, saya mengulang lagi tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau ternyata memang ada perbedaan yang signifikan, maka sebetulnya ada pengaruh kan gitu ya. Ada pengaruh dari faktor itu terhadap hasil pengamatan. Kalau contoh kita tadi kan faktornya adalah metode pembelajaran, gitu ya. Ada 3 metode pembelajaran, 3 macam, tapi faktornya kan satu itu ya, yaitu metode pembelajaran. Jadi nilai dipengaruhi oleh metode pembelajaran. Tuh. Metode pembelajaran ini sebagai faktor yang berpengaruh terhadap nilai. Nah, kan boleh jadi gitu ya. Boleh jadi yang mempengaruhi nilai itu bukan hanya satu faktor itu saja. Bukan hanya faktor metode pembelajaran saja kan. Nah, nanti kalau ternyata seperti itu tadi ya, bahwa metode pembelajaran, faktor metode pembelajaran, jadi satu faktor ya, itu berpengaruh terhadap nilai, itu berarti identik dengan ketika saudara belajar regresi linear sederhana tadi. Bahwa yang mempengaruhi Y, mempengaruhi variabel independen itu hanya satu variabel independen ya. Jadi yang mempengaruhi variabel dependen itu
hanya satu variabel X saja. Berarti Y hanya dipengaruhi X saja. Itu kan regresi linear sederhana. Nah, identik dengan itu one way ANOVA itu kalau faktornya hanya satu saja. Faktornya hanya satu saja. Maka namanya one way ANOVA. Itu identik dengan regresi linear sederhana. Ya, bedanya kan kalau one way ANOVA kan variabelnya, faktornya itu berupa kategorik gitu ya. Nah, kalau contoh kita tadi ketika kita belajar mereview regresi itu kan ada regresi linear berganda kan gitu. Yang mempengaruhi Y itu lebih dari satu. Maka namanya regresi linear berganda. Misalkan tadi yang mempengaruhi ada dua kan. Oh, ternyata yang mempengaruhi IPK itu ada jam belajar dan kuliah misalnya. Nah, ini sama dengan di sini bahwa boleh jadi nanti yang mempengaruhi Y itu ada dua faktor gitu. Dua faktor atau lebih. Kan regresi linear berganda itu kan bisa dua atau lebih kan ya. Walaupun ganda itu artinya berapa? Ganda. Ganda arti dua kan? Dua. Tapi regresi linear berganda itu tidak berarti terus X-nya hanya dibatasi dua tok gitu ya. Bisa lebih banyak. Ini juga sama. Nanti kalau faktornya itu lebih dari satu, ya, namanya two way ANOVA. Kira-kira seperti itu ya gambarannya two way ANOVA. Nah, one way ini saya lewati saja. Jadi kalau one way ANOVA tadi kan hanya ada satu faktor gitu ya. Maka di two way ANOVA itu ada fix faktor. Ada beberapa fix faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil Y. Sehingga ini identik dengan regresi linear berganda. Bisa dipahami ini ya. Ini bukan kasus ini ya, tapi kasus contoh kita kasus apa tadi? Saya sajalah ya contohnya. Jadi ganti yang ada nilai tadi ya. Jadi ini two or more independent variable, kan? Itu namanya two way ANOVA. Nah, kemudian ya ini
Pak. Ini kalau saya tuliskan, jadi nanti ada efek utama. Efek utama itu efek dari faktor itu, masing-masing faktor dan efek interaksinya. Jadi gini, misalkan ya di kasus kita tadi itu nilai kan dipengaruhi hanya oleh metode pembelajaran, kan boleh jadi ada faktor lain di samping metode pembelajaran, misalnya ada penugasan. Jadi saya punya 3 kelas misalkan ya, kelas yang saling independen. Kelas A itu metode pembelajarannya offline, kelas B online, kelas C hybrid kan, 1, 2, 3. Nah, kemudian pada setiap kelas itu ada perlakuan lagi. Misalkan yang sepertiga ini saya tidak dikasih tugas misalkan. Dia hanya kuliah saja, mendengarkan dan seterusnya. Tidak ada penugasan. Nah, yang berikutnya, kelompok berikutnya itu dengan penugasan, tapi tugasnya tugas kelompok misalkan. Kemudian yang ketiga itu tugas mandiri misalnya. Jadi sekarang sudah ada 2 faktor sekarang. Faktor A ini adalah tadi metode pembelajaran, yang faktor A. Kemudian yang faktor B itu faktor penugasan. Jadi apakah ada efek dari faktor A? Kemudian apakah ada efek dari faktor B, dan kemudian apakah ada efek interaksi dari kedua faktor itu. Bisa dimengerti ini penjelasan saya. Tidak ada yang komentar. Pak. Ya, ngerti ya. Nah, kemudian nilai yang diperoleh itu sebenarnya kan bukan semata-mata dari satu faktor saja kan. Dari faktor A saja atau dari faktor B saja, tidak serta-merta begitu ya. Nah, dihasilkan oleh nilai yang diperoleh itu diakibatkan oleh faktor A, kemudian oleh faktor B, dan interaksinya. Jadi ada efek interaksi, bukan semata-mata oleh satu faktor saja. Jadi nilai yang diperoleh nilai tes itu sebenarnya efek dari campuran perlakuan kan, perlakuan dari metode pembelajarannya maupun dari penugasannya kan. Nah, berarti nanti apakah ada efek dari metode pembelajaran, kemudian apakah ada efek dari penugasan, dan apakah ada efek interaksi antara metode pembelajaran dengan penugasan. Oke ya, kira cukup jelas. Ini kalau ditulis di bahasa matematis sih jadinya seperti ini ya. H0 itu tidak ada efek dari perlakuan A atau faktor A. Misalkan tadi metode pembelajaran, berarti ini H0-nya semua sama kan gitu ya. Semua metode pembelajaran menghasilkan nilai yang sama, tidak berbeda signifikan. Satu ada berbeda signifikan. Oke. Kalau ada perbedaan signifikan kan berarti ada efek, ada pengaruh dari metode pembelajaran, faktor dari faktor metode pembelajaran terhadap nilai. Yang
B juga begitu. Kalau H0 ditolak berarti H1 yang benar kan ada efek dari penugasan terhadap nilai tes. Nah, kemudian yang terakhir efek interaksi dari kedua faktor tadi ya. Nah, ada efek interaksi dari kedua faktor itu terhadap hasil pengamatan. Mungkin studi kasusnya minggu depan saja ya. Sementara penjelasan teoritis ini dulu ya. Mohon untuk bisa dicamkan. Itu ada pertanyaan? Izin Pak, apakah nanti materinya boleh dikirim Pak? Oh boleh, sangat boleh. Baik, makasih Pak. Saya biasanya saya taruh di kulon ya, jadi tidak menuhin ini WA, HP gitu ya. Ini kadang kan banyak besar. Sudah pernah buka kulon belum? Kuliah online course. Belum? Yang Belum Bapak. Oh belum ya. Di menunya dosen itu ada ya. Ini ya, ini online course. Kuliah online. Klik gitu ya. Dan ini saya generate dulu aja lah. Kelas ini dashboard. Sekarang yang kelas Kamis malam ya. Saya generate dulu kelasnya. Nah ini kan cek kelas pada kolom. Nunggu sebentar biasanya. Nah sudah berhasil dibuat. Kemudian yang satunya Selasa jam ini ya, Selasa jam 1 ya. Iya, Pak. Ini yang saya maksud ya, Selasa jam 1 itu saya juga ada jadwal ngajar di S1 timing lingkungan ya. Makanya kan nggak bisa ini. Kebetulan saya ngajar di depan juga ya. Setelah itu sorenya juga ada jadwal ini ya, ngajar di statistika. Jadi tidak bisa. Ini nah ini juga saya sebentar nunggu ya ini. Mohon maaf, Pak, itu sepertinya punya teknik lingkungan. S1 teknik lingkungan. Oh iya, sorry. Oh iya, harusnya sudah ada ya.
Selasa jam berapa? Ini ya, tadi saya ini ya. Iya, jam 1, Pak. Iya, keliru. Oh, ini sudah dibuat. Baik, my course. Statistika, silakan nanti dibuka, sudah muncul ya kelasnya. Nama mata kuliah kita statistika. Statistika ini ya. Statistika lingkungan ya, ada lingkungannya ya. Oh iya, ini ya. Statistika lingkungan ini 2 kelas nih ya. Oh, ini tahun kemarin. Ini yang sekarang ini ya. Sekarang ini. Coba saya tak buka yang tahun kemarin ya. Oh, ini ya. Oke. Nah, nanti apa sih? Oke. Ya, nanti saya importnya saja ya. Saya import ini bentar. PCIL yang kemarin namanya PCIL 8103 ya. 8103. Oh, yang berhasil dibuat baru yang reguler. Reguler itu yang mana? Sebagai bahan pembuatan penawar. Masya Allah. Reguler itu yang Ini kambing. Ini kambing. malam ini apa yang siang? Next. For import. Continue. Sudah ya, sudah muncul. Silakan dibuka lah. Muncul ya. Hanya ini ya, biasanya Prof Narsi itu 5 kali, ini kok baru hanya 4 kali ya, jadi geser 1 ya. Apalah. Oke ya. Reguler. Ini yang reguler yang sekarang ya. Kalau yang Selasa tadi ini ya. Kerjasama. Oh iya. Oke. Ini yang kerjasama juga sudah muncul. Sama sekalian ya.
rect go 2004-2005 yang kerjas. Ini ya. Iya. More. Pulangnya nanti. Oke, yang kelas satunya juga sudah. Ini silakan bisa diakses nanti. Itu ya. Cek sendiri nanti ya. Oke ya, sementara itu dulu saya.